Baik, selamat siang, selamat jumpa kembali. Salam One People, One Soul. Kepada semua komponen perjuangan, kemerdekaan Papua Barat yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bersama staf Dewan Harian dari ruang Sekretariat Umum Dewan Militer, kami ingin menyampaikan seruan umum kepada seluruh rakyat Papua Barat, semua aktivis perjuangan kemerdekaan Papua Barat, semua faksi politik maupun militer yang ada di dalam negeri maupun luar negeri tentang persoalan pemulihan persatuan yang hari ini mengalami berbagai kendala sebagai akibat kepentingan-kepentingan ambisi-ambisi baik perorangan maupun kelompok, sehingga upaya pemulihan persatuan yang tadinya kami harapkan makin hari makin pudar. Dengan maksud itulah Ketua Dewan Militer keluar secara resmi untuk menyampaikan seruan umum. The Military Council of West Papua National Liberation Army, Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Seruan umum nomor 0004 garis datar C garis miring R1 garis miring SU garis miring KDM TPNPB garis miring Angka Romawi 4 garis miring 24. Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat selaku penanggung jawab umum, wadah koordinasi dan badan pengambilan keputusan tertinggi Komando Militer Papua Barat yang juga sebagai wadah resmi federatif di ULMWP dan terdaftar resmi di Sekretariat MSD sebagai wadah resmi Komando Militer TPN Papua Barat, mencermati perseteruan dan penggalutan politik internal antara sesama institusi perjuangan yang semakin hari mengarah ke kegagalannya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi tentang pemulihan persatuan nasional bangsa Papua. Dengan semakin meningkatnya persaingan politik internal atas dasar kepentingan kekuasaan dan ambisi ideologi politik, proklamasi masing-masing yang secara sadar atau tidak sadar kita sendiri sedang menggagalkan proses pemulihan persatuan nasional Papua Barat yang selama ini dengan susah payah kami bangun lewat WPNCL dan ULMWP. Maka Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan resmi mengeluarkan seruan umum kepada semua komponen politik perjuangan kemerdekaan Papua Barat, para birokrat, para politikus, para proklamator, para cendekiawan atau kaum intelektual dan seluruh simpatisan serta pendukung masing-masing kelompok, komponen atau fraksi politik dan faksi militer diserukan agar tidak lagi membentuk kelompok-kelompok politik baru dan membentuk pemerintahan sana-sini, menambah perbedaan pandangan politik dan menambah perpecahan yang semakin meluas.
karena saat ini kelompok-kelompok perlawanan anti-NKRI tercatat 55 kelompok politik, 10 presiden, 2 raja, 2 perdana menteri, 2 pemimpin nasional dengan lembaga eksekutifnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ambisi isme-isme masih sangat tinggi dan sistem perjuangan masih mengandalkan kelompok, suku, daerah yang sangatlah sulit disadarkan secara nasional. Dengan demikian diserukan agar segera membubarkan badan pemerintahan liar masing-masing dan menghentikan pembentukan kelompok politik baru, dan mari bergabung dalam wadah Pemulihan Persatuan Nasional Papua Barat ULMWP dan membentuk satu badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan federatif persiapan pembentukan pemerintahan transisi Papua Barat. 2. Menyerukan kepada tokoh-tokoh politik ULMWP yang saling bersaing membawa ULMWP pecah menjadi 2 kelompok yang diharuskan agar dipulihkan kembali badan pengurusnya sesuai mekanisme bylaw yang ada. Karena kita mengingat pada sejarah masa lalu, perpecahan yang terjadi akibat karena kepentingan politik pemerintahan 2 kelompok antara the Provincial Revolutionary Government dengan pemerintah de facto yang membawa kehancuran pada tubuh OPM. 3. Menyerukan kepada tokoh-tokoh politik deklarator kemerdekaan agar tidak bertahan dengan ideologi politik masing-masing yang hanya memperlebar jurang perpecahan antar anak bangsa, dan mari kita sadar membangun persatuan yang kokoh dalam satu wadah politik pemulihan persatuan nasional Papua Barat, dan janganlah memberi ruang bagi musuh untuk terus memecah belah persatuan kita. 4. Kelompok-kelompok paramiliter bentukan pemerintahan liar di sana-sini agar segera membubarkan diri dan mari bergabung menyatu kembali dengan TPNOPM Papua Barat, membangun satu kekuatan militer yang semi-profesional yang bisa terus diandalkan dalam perjuangan pembebasan kemerdekaan Papua Barat. Karena TPNOPM lah yang selama ini eksis di front medan pertempuran dan tidak pernah akan menerima dan mengakui wadah militer baru manapun. 5. Menyerukan kepada semua komponen perjuangan, baik yang berafiliasi dalam ULWP maupun mereka yang tidak berafiliasi, agar tidak menuding satu sama lain, tetapi mari membangun koordinasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi dalam menciptakan persatuan yang kokoh untuk mengusir NKRI keluar dari tanah Papua Barat. 6. Menyuruhkan kepada 10 presiden sempalan, 10 perdana menteri, 5 perdana menteri, 2 raja, dan 2 pemimpin nasional agar segera berumbuk, membangun koordinasi, membagi tugas, dan menunjuk satu orang sebagai pemimpin nasional Papua Barat. Kalau ini tidak dilakukan, maka kalian akan berhadapan dengan para patriot TPNOPM kapan saja. 7. Diserukan kepada pihak-pihak yang masih terus mendiskreditkan TPNOPM, WPNCR, dan ULMWP agar sadar dan meninggalkan isme serta kepentingan pribadi dan kelompok, mengikut
jejak penyatuan kembali Marfik PMK ke dalam satu wadah militer TPNOPM dengan markas besar TPNOPM sebagai pusat pengendalian komandonya yang ditandatangani oleh almarhum Jenderal Richard Hayueni dan Mayor Jenderal Nikolaus Ipohao di Mabes OPM Victoria 7 April 2007. Penyatuan 32 kelompok politik ke dalam WPINCEL 1 Desember 2005 yang dikukuhkan resmi pada 10 Agustus 2008 di Port Vila Vanuatu serta terbentuknya ULWP 2015 di Saralana, Port Vila Vanuatu dari penyatuan 3 kelompok politik besar, yaitu kelompok nasionalis WPINCEL, kelompok demokrat Parlemen Nasional, dan kelompok sosial demokrat PNF-RPB. Ini menunjukkan bahwa tekad kita bersatu dalam satu kebijakan politik nasional, apapun paham politik kelompoknya, perlu dijaga, dipupuk, serta kita semua bertanggung jawab penuh mempertahankan proses pemulihan persatuan nasional ini dengan melakukan proses rekonsiliasi nasional secara kontinu agar kita tetap bersatu, mendorong serta mengawal seluruh agenda MSG, PIF, dan SCP di kancah politik internasional dewasa ini. 8. Diserukan juga kepada 6 faksi militer yang saling bersaing mau ambil alih peran politik dan militer TPNOPM. Mari dengan sadar membubarkan diri dan kembali menyatu dengan TPNOPM, karena tindakan atau sikap seperti ini hanya meningkatkan persoalan perpecahan yang semakin mendalam dalam tubuh pasukan gerilyawan TPNOPM, sehingga persatuan yang kami harapkan tidak mungkin akan terjadi. 9. Kepada seluruh atau semua komponen politik maupun militer yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, agar mari bahu-membahu mendukung dan bekerja sama mendorong proses diplomatisasi yang sedang dilancarkan oleh ULMWP lewat arena politik diplomasi forum MSG, PIF, dan SCP. 10. Dewan Militer TPN Papua Barat sebagai wadah koordinasi dan wadah pengambilan keputusan tertinggi Komando Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bersama seluruh jajaran komando militer dari pusat Mabes TPN sampai ke 10 Kodam di seluruh Papua Barat tetap bertekad akan terus mengawal seluruh rangkaian upaya pemulihan persatuan nasional Papua Barat dan tetap akan mengawal proses diplomatisasi yang sedang dilancarkan oleh MSG, PIF, SCP, dan ULMWP serta tokoh-tokoh politik lainnya yang ada di kawasan lain di dunia internasional dalam percaturan kancah politik internasional dewasa ini. 11. Lewat seruan ini, Ketua Dewan Militer TPN Papua Barat meminta kepada seluruh aktivis perjuangan kemerdekaan Papua Barat bersama seluruh rakyat Papua Barat serta pendukung maupun simpatisan baik di luar negeri dan di dalam negeri agar mengadakan doa pengampunan nasional Papua Barat yang kami rencanakan harus diadakan tepat 1 Desember 2024 bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang sampai hari ini
masih mengalami hambatan yang 11. Lewat seruan ini, Ketua Dewan Militer TPN Papua Barat meminta kepada seluruh aktivis perjuangan kemerdekaan Papua Barat bersama seluruh rakyat Papua Barat serta pendukung maupun simpatisan baik di luar negeri dan dalam negeri agar mengadakan doa pengampunan nasional Papua Barat yang kami rencanakan akan diadakan tepat 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang memang sudah diakui secara de facto dan de jure oleh pemerintah penjajah dan beberapa pemerintah dari Inggris, Australia, dan Amerika sendiri, yang sampai hari ini kemerdekaan dan pengakuan kami itu balik diinjak, ditolak, dan ini harus kami lakukan untuk mengembalikan hak kedaulatan bangsa kami. Maka dengan itu kami minta perlu ada doa pengampunan nasional bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang sampai hari ini masih terhambat karena dirasa ada kesalahan orang Papua di masa lalu yang perlu kita tinjau kembali, antara lain para misionaris Gereja Katolik maupun Lutheran atau Protestan yang berusaha membawa masuk Injil di tanah Papua, dibunuh, disiksa, dan lain-lain. Antara lain 2 pater Katolik dibunuh di Asmat, 1 pendeta dibunuh di Manokwari, 2 pendeta di Biak, dan 3 pendeta dibunuh di daerah pegunungan tengah Papua. Dan ada saja berbagai pembunuhan tragis yang tidak bersalah terhadap sesama pejuang orang Papua, serta keputusan politik internasional tentang nasib Papua yang menimbulkan kekecewaan, yang membuat sadar atau tidak sadar para tokoh politik kita di saat itu mempersalahkan Tuhan, tidak berpihak pada kita orang Papua. Bahkan Dewan Militer TPN Papua Barat telah mengambil langkah dengan menyampaikan surat permohonan maaf kepada pimpinan spiritual Bapak Paus Suci Paus Fransiskus atas perbuatan orang Papua di masa lalu, dengan meminta doa pengampunan bagi kesalahan kami orang Papua di masa lalu, sekaligus menyampaikan petisi politik masyarakat Papua yang diwakili oleh West Papua Committee di Waingo dengan derma sebesar 804 kina, diserahkan pada tanggal 8 September 2024 langsung ke tangan Paus Fransiskus di Waingo. Sekaligus saya menyampaikan terima kasih kepada West Papua Committee atas kerjasama dan pengertian bersama, serta menyampaikan terima kasih kepada pihak Gereja Katolik dan pemerintah PNJ atas dukungan mereka sehingga kami sukses menyerahkan surat permohonan mohon maaf dan minta doa pengampunan serta petisi politik masyarakat Papua ke tangan Paus Fransiskus. Berdasarkan 11 poin seruan tersebut, saya Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mendesak kedua kelompok ULMWP yang saling berbeda pandangan segera kembali membangun persatuan yang kokoh, mendorong diplomasi politik internasional lebih berhasil lagi. Kalau tidak tindakan, maka Dewan Militer TPN Papua Barat
bersama seluruh jajaran Komando TPN Papua Barat, baik pusat maupun daerah-daerah, dengan organisasi politik utamanya OPM, akan menempuh jalan sendiri. Ingat, tanpa persatuan tidak mungkin kami akan berhasil. Hanya lewat persatuan kami akan mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa kami. Mari kita bergandengan tangan mensukseskan proses rekonsiliasi nasional, menciptakan persatuan yang lebih kokoh, dan kami siap untuk menerima campur tangan dunia internasional untuk membebaskan negeri kami Papua. Sekali lagi saya himbau, persatuan adalah kunci utama menuju kemerdekaan Papua Barat. Tinggalkan ambisi, isme, cari nama, cari pangkat, tinggalkan dan mari kita bergandengan tangan. Janganlah kedepankan rencanamu untuk melawan rencana Tuhan. Mari mengampuni satu sama lain, saling mengampuni, mari kita berdamai satu sama lain, mari kami menciptakan persatuan bersama dan mempersiapkan jalan menuju kemerdekaan Papua secara jasmani, dan juga kami mempersiapkan jalan kemerdekaan rohani bagi kemerdekaan Papua menuju jalan Tuhan. Semoga seruan ini akan mendorong semua aktivis dan pemangku kepentingan dalam perjuangan bagi kemerdekaan Papua Barat sadar, bertobat, berdamai, bersatu menuju kemerdekaan Papua Barat, serta menyiapkan jalan bagi Tuhan di atas tanah Papua. Verso Pero, one people, one soul. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekian. Dari Sekretariat Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tanggal 13 Oktober 2024, oleh Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Mayor Jenderal Niklaus Ipohau, NBP A718-376. Sekian. Selamat siang bagi anak-anak pasukan di markas Jugum, bahwa saat sekarang ini saya sedang berada dengan salah satu komandan dari markas Jugum yang sedang berada di Diklat Pendidikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini menunjukkan bahwa markas Jugum dengan markas-markas komando yang lain ada di tanah Papua sedang membangun kerjasama, membangun suatu kekuatan koordinasi bersama untuk membebaskan negeri Papua ini. Jadi seluruh kekuatan TPN yang ada di tanah Papua ini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi kita membangun suatu kekuatan yang baik di Jugum, baik di Bewan maupun di markas pusat OPM di Victoria, maupun di Jugum, di Habema, di Tiom, di Timika. Semua pertahanan ini sekarang kita membangun suatu kekuatan, dan ini sebagai suatu wujud nyata bahwa kekuatan-kekuatan pasukan yang di sana kami kirim kemari dan ada sedang mengikuti latihan gabungan bersama di sini. Ini satu wujud nyata untuk kita membangun suatu kekuatan militer yang permanen dan untuk siap dipakai untuk besok kami akan mengusir penjajah keluar dari negeri tercinta tanah Papua Barat. Terima kasih. Semoga anak-anak yang ada di markas Jugum, masyarakat pencinta perjuangan, pencinta TPN OPM, tolong sumbangkan apa yang ada untuk melihat. Hal yang paling utama yang saya mau pesan kepada anak-anak di seluruh dataran pegunungan, baik timur maupun barat, utara, selatan, saya mau sampaikan bahwa senjata yang utama itu adalah senjata persatuan yang sekarang kami bangun melalui Diklat ini. Jadi senjata yang diharapkan itu
hanya adalah sebagai barang kedua untuk menunjukkan kekuatan militer kita. Tapi yang paling utama adalah persatuan yang sekarang kita bangun lewat diklat ini. Untuk itu saya minta dukungan moral, dukungan material bagi proses ini. Dia akan jalan untuk kami mempersiapkan kekuatan kita ke depan. Terima kasih, selamat siang, sampai kita jumpa di lain kesempatan. Pembebasan Nasional Papua Barat yang diambil direkrut dari berbagai daerah datang kemari menunjukkan warna persatuan nasional yang sekarang sudah dibina, sudah dididik, dan mereka-mereka ini siap untuk kemudian akan kembali untuk mendidik para pasukan anggota baru di daerah masing-masing. Dan ini bukan hanya didatangkan dari satu daerah, tapi mereka didatangkan dari berbagai daerah. Mereka dipersatukan sini, dibina sebagai saudara-saudara senasib dalam seperjuangan. Dan ini suatu bukti yang kami bisa buktikan kepada seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan tanah air di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa ini adalah wujud persatuan dari kekuatan Tentara Pembebasan Nasional yang sekarang di bidang. Dan ini kami tunjukkan supaya tidak ada lagi sifat keraguan-raguan dari saudara-saudara kita di dalam negeri. Nah, dan ini waktunya untuk saudara-saudara mengulurkan dana, mengulurkan material untuk membantu proses perjuangan kita ke depan. Nah, ini harapan kami dari Diklat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, supaya hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terima kasih. Saudara-saudara di tanah Papua, saya pada saat ini saya sedang berada di lokasi pendidikan dan latihan Diklat Pusat TPN tahun 2010. Ini adalah tempat pelatihan yang pertama kami lakukan untuk gelombang pertama, dan ini suatu upaya penyatuan kembali kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang selama ini terbagi-bagi. Dan lewat proses pendidikan ini kami membangun kembali kekuatan TPN yang utuh untuk dipersiapkan menghadapi kekuasaan kolonialisme bangsa Indonesia yang selama ini dia membangun kekuatan yang begitu besar di tanah Papua. Dan ini sudah saatnya untuk kami membangun kembali kekuatan TPN untuk mengusir bangsa penjajah keluar dari negeri kita. Negeri yang penuh dengan kaya raya, negeri yang penuh dengan emas intan, yang selama ini bangsa-bangsa di dunia ini datang, mereka bekerja sama untuk mencuri kekayaan kita keluar. Dan ini saatnya lah kami membangun kekuatan kita untuk itu. Kekuatan TPN kita untuk kita maju bergandengan tangan untuk besok mengusir penjajah. Sekarang tidak ada lagi kekuatan yang disebut kekuatan dari orang gunung, kekuatan orang pantai, kekuatan orang dataran, istilah itu tidak ada. Sekarang yang ada adalah kekuatan Tentara Pembebasan Nasional yang sekarang kita bangun untuk besok kami usir musuh keluar dari tempat ini. Untuk itulah kami berada di wilayah ini untuk mendidik, membangun disiplin, membangun kekuatan militer kita, mempersiapkan kekuatan TPN untuk besok kita menghadapi musuh ke depan. Jadi kita membangun kekuatan Tentara Pembebasan Nasional adalah senjata utama, senjata yang diharapkan oleh seluruh orang Papua di dalam negeri. Ini senjata yang kedua, tapi senjata yang paling utama adalah persatuan nasional yang kita bangun lewat kekuatan militer ini. Dan hanya kekuatan militer yang bisa mendobrak kekuatan musuh di tanah Papua. Ini sebagai suatu komentar awal saya dari tempat pelatihan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Semoga lewat kesempatan ini saya juga serukan kepada elit-elit politik orang Papua Barat yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Indonesia, tolong sumbangkan dana, sumbangkan material untuk mendukung proses pelatihan ini agar dia bisa berjalan dengan baik. Supaya saudara-saudara yang selama ini membalikkan belakang, tidak mau melihat kepada pengorbanan saudara-saudara kita, para patriot kita, para pahlawan kita yang sudah gugur mendahului kita. Sekarang waktunya untuk Anda sumbangkan dana, sumbangkan pikiran untuk bagaimana membangun kekuatan TPN. Karena perjuangan kita ke depan untuk membebaskan negeri ini sekarang ada di tangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bukan ada di tangan para politisi. Politisi selama ini mempermainkan keadaan untuk mengulur-ulur perjuangan kita, menambah pengorbanan di atas negeri ini.
Dan ini waktunya untuk bagaimana kita memperkuat kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk membebaskan negeri ini. Sekian untuk komentar saya dari tempat Diklat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2010. Sekian dan terima kasih.